Perkenalkan, saya Rovina Sherlyn Adelia dari kelas 2 TRKJJ 1, nomor absen 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat plan and production. Nah, untuk membuat plan and production, di sini kita memerlukan 3 tahapan, yaitu yang pertama, membuat plan and profile menggunakan menu Create View Frames dan juga Create Sheets. Yang kedua, membuat cross section menggunakan menu Create Section Sheets, dan yang ketiga adalah mencetak gambar menggunakan menu Publish. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita membuat plan and profile. Oke, selanjutnya saya akan membuat plan and profile. Sebelum kita membuat plan and profile, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan gambar yang akan kita cetak, yaitu meliputi koridor ataupun gambar yang lainnya. Nah, untuk gambar saya di sini, saya gunakan skala 1:2000. Di sini bisa dilihat bahwa gambarnya terlihat tidak rapi, tapi tidak apa-apa. Selanjutnya, saya akan memperbaiki super elevasi saya. Caranya yaitu kita klik gambar potongan memanjang di sini. Kemudian klik kanan, kemudian kita masuk ke Profile View Properties. Selanjutnya di bagian Bands di sini untuk band type ini kita gunakan Profile Data. Selanjutnya untuk Super Elevation ini kita ganti. Kita klik tanda segitiga hitam di sini, kemudian masuk ke Edit Current Selection. Selanjutnya untuk bagian band style, band details di sini untuk user specified ini kita ganti menjadi 20. Selanjutnya kita klik OK. Di sini juga OK. Di sini juga OK. Oke, selanjutnya saya akan membuat view frame group. Caranya yaitu di bagian menu output di sini terdapat menu Create View Frames. Ini kita klik. Kemudian di alignment di sini kita gunakan alignment horizontal. Kemudian kita klik Next. Selanjutnya untuk template for plan and profile sheets, ini kita gunakan template yang sudah kita buat sebelumnya. Cara memasukkannya yaitu kita klik titik 3 di sini. Kemudian di sini juga kita klik. Selanjutnya kita cari template kita. Kemudian kita open. Nah, di sini kita gunakan yang skala 1:2000. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya untuk bagian view frame placement ini kita centang yang along alignment. Untuk set the first view ini juga kita centang. Di sini kita gunakan 10 meter tetap. Selanjutnya kita klik Next. Kemudian untuk namanya di sini saya gunakan WFG Malang. Kemudian kita klik tanda segitiga di sini. Kita pastikan untuk starting number-nya menggunakan angka 1. Kemudian kita klik OK. Yang di sini juga sama. Kemudian kita klik Next. Untuk bagian snap di sini kita gunakan 1. Kemudian untuk di sini terdapat segitiga, ini juga sama. Kita klik di sini. Di sini kita gunakan starting number-nya 1. Kemudian OK. Untuk allow additional ini kita centang. Kemudian kita isi dengan 50. Kemudian untuk stylenya ini kita ganti. Kita klik di sini. Kemudian di match the landmass ini kita ganti warnanya menjadi abu-abu. Oke, selanjutnya kita klik Next. Kemudian untuk select profile view style ini kita ganti menggunakan EII WBN profile view.
Untuk select band set, di sini kita gunakan EII WBN full band set. Kemudian kita create view frames. Oke, bisa dilihat di sini gambar kita terbagi menjadi dua kotak atau dua gambar. Untuk selanjutnya, saya akan membuat profil. Caranya yaitu kita klik create sheets di sini. Kemudian di bagian view frame ring ini kita gunakan all. Kemudian untuk number of layouts per new drawing ini kita gunakan 1. Kemudian di sini kita centang yang all layout in the current drawing. Selanjutnya untuk layout name ini kita ganti menjadi plan and profile. Kemudian kita klik tanda segitiga di sini. Kita pastikan untuk starting number-nya sudah 1. Oke, selanjutnya kita klik next. Kemudian next lagi. Nah, di sini kita centang yang choose settings. Kemudian kita masuk ke profile view wizard. Kemudian di sini di bagian split profile view ini kita matikan centangnya. Kemudian klik next. Kemudian kita klik yang di bagian alignment di sini, kita geser ke kanan. Untuk labelnya ini kita ganti menjadi EII WBN complete label set. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik next. Nah, untuk profil yang ketiga di sini kita ganti menjadi alignment vertikal untuk profil pertama dan juga profil kedua. Nah, untuk yang keempat juga sama, di sini kita ganti menjadi alignment vertikal. Kemudian kita klik next. Kita pilih yang fill area. Selanjutnya kita klik next. Kemudian untuk draw order ini kita gunakan by column. Kemudian untuk start corner ini kita gunakan upper left. Kemudian kita klik finish. Kemudian kita create sheets. Lalu klik OK di sini. Nah, di sini kita letakkan ke bagian gambar yang kosong. Oke, di sini untuk profilnya sedang dibuat. Oke, karena di sini laptop saya sedang memproses untuk membuat profilnya. Selanjutnya akan saya lanjutkan untuk cara kita memperbaiki gambar melalui modelnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita memperbaiki gambarnya. Nah, sebelumnya kita perlu mengamati gambar kita. Oke, untuk gambar pertama saya akan mengedit logonya karena di sini melebihi batasnya. Dan untuk gambar yang kedua, ini saya akan mengedit skalanya karena di sini bisa dilihat bahwa gambarnya terpotong. Nah, langkah yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu saya akan mengedit gambar yang pertama terlebih dahulu. Oke, ini langsung saja, ini kita klik. Kemudian kita edit secara manual seperti ini. Kita tinggal menyesuaikan letak dari tulisannya agar terlihat lebih rapi. Oke, seperti ini.
Selanjutnya untuk gambar yang kedua, yang pertama di sini saya akan memperbaiki untuk skalanya. Caranya yaitu kita klik di sini, kemudian klik kanan, masuk ke Profile View Properties. Selanjutnya kita masuk ke Elevation. Untuk bagian di sini User Specified Height ini kita gunakan untuk nilai yang lebih tinggi, misalkan 46. Kemudian kita klik OK. Oke, di sini gambarnya menjadi lebih tinggi. Selanjutnya untuk labelnya di sini saya edit seperti tadi. Kita edit secara manual. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita amati gambar kita. Oke, untuk bagian gambar yang pertama di sini tidak ada gambar yang terpotong. Untuk gambar yang kedua juga sama. Jadi, saya akan melanjutkan untuk penjelasan selanjutnya, yaitu bagaimana cara kita melengkapi atribut untuk gambar kita. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu adalah melengkapi gambar. Yang pertama, di sini kita akan melengkapi gambar kita menggunakan arah utara. Nah, di sini sudah saya siapkan icon untuk arah utaranya. Ini tinggal kita copy saja. Kita copy ke setiap kotak yang ada di sini. Seperti ini. Baik, untuk selanjutnya kita pergi terlebih dahulu ke layout untuk plan and profile-nya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, selanjutnya saya akan melengkapi atribut untuk jumlah halamannya. Nah, untuk jumlah halamannya ada di sini. Caranya yaitu kita klik dulu Ctrl plus 4. Kemudian di sini ada WFG Malang, ini kita klik kanan. Kemudian kita masuk ke Properties. Selanjutnya Edit Custom Properties. Kemudian Add. Nah, untuk name di sini kita isi dengan CML, menyesuaikan dengan template kita sebelumnya. Kemudian untuk default value ini kita isi dengan jumlah layoutnya. Nah, di sini kita isi dengan 2. Kemudian untuk owner di sini kita gunakan sheet set. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik OK. Di sini juga OK. Kemudian kita ketik Crea. Kemudian Enter. Nah, selanjutnya saya akan melengkapi atribut untuk judul projectnya. Caranya sama. Di sini kita klik kanan, kemudian masuk ke Properties. Kemudian masuk ke Edit Custom Properties. Kemudian Add. Lalu kita masukkan untuk namanya yaitu judul underscore gambar. Untuk default value ini kita ganti menjadi plan and profile. Kemudian untuk owner, di sini kita gunakan sheet, kemudian OK, di sini juga OK, di sini juga OK, lalu ketik Crea, lalu Enter. Oke, di sini bisa kita tutup saja. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan di sini untuk judul tugasnya sudah berganti menjadi
plan and profile, dan juga untuk jumlah halamannya juga sudah menyesuaikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita membuat cross section. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita membuat cross section. Nah, sebelum kita membuat cross section, di sini untuk skalanya perlu kita ubah menjadi 1:500. Oke, selanjutnya kita klik di sini Create Section Sheets. Kemudian untuk Select Section View Group, ini kita gunakan 1, kemudian Layout Name, ini kita ganti menjadi Cross Section Malang. Selanjutnya kita klik segitiga di sini. Kita pastikan sudah menggunakan starting number 1. Kita klik OK. Kemudian kita create sheets. Kemudian di sini kita klik OK. Nah, di sini komputer kita sedang berjalan untuk membuat cross section-nya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita memperbaiki atribut dari cross section kita. Oke, selanjutnya saya akan memperbaiki atribut dari gambar cross section saya. Nah, yang pertama di sini saya akan melihat formatan dari template yang ada di sini. Caranya yaitu kita klik 2 kali pada tanda pagarnya. Kita klik lagi di sini. Nah, di sini untuk customnya yaitu seperti ini. Ini kita copy. Kemudian ini bisa kita tutup. Selanjutnya Ctrl 4. Lalu kita klik kanan di sini, lalu masuk ke Properties. Selanjutnya Edit Custom Properties. Oke, ini kita hapus dulu. Lalu kita Add. Kemudian di sini untuk name-nya kita paste yang tadi. Untuk default name di sini untuk judul gambar kita isi dengan cross section. Kemudian untuk ownernya kita gunakan Shed Sheet di sini, kemudian kita klik OK. Dan OK, di sini juga OK. Selanjutnya kita melihat untuk formatan dari jumlah lembarnya. Oke, caranya sama. Kita klik 2 kali di tanda pagarnya. Di sini juga sama, kita klik 2 kali. Untuk customnya seperti ini, kita copy lagi. Oke, selanjutnya ini klik kanan, masuk ke Properties. Kemudian Edit Custom Properties. Kemudian Add. Lalu di sini kita pastekan. Kemudian untuk value, ini misalkan di sini ada 2 lembar, maka kita isi dengan 2. Untuk ownernya kita gunakan sheet, lalu OK. Di sini juga OK. Lalu OK, kemudian ketik rea, lalu enter. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita mencetak gambar kita menggunakan menu Publish. Caranya yaitu kita masuk ke file di sini, kemudian klik Publish. Kemudian untuk publish to ini kita gunakan PDF. Selanjutnya untuk sheet name di sini perlu kita cek. Untuk yang DWG ini tidak kita gunakan, jadi bisa klik kanan, kemudian remove. Selanjutnya klik publish. Kemudian kita pilih foldernya, misalkan saya letakkan di sini. Oke. Untuk file name di sini bisa diisi sesuai keinginan. Untuk file of type di sini gunakan PDF. Lalu select. Ini yes. Ini bisa close.
Oke, di sini masih proses untuk mempublishnya. Ini close lagi. Oke, bisa dilihat di sini bahwa komputernya sedang memproses untuk mempublishnya. Oke, sekian penjelasan saya mengenai plan and production. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih sudah menyimak dan nantikan video saya yang selanjutnya.